Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam saat teduh malam, program Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Kita akan menyembah Tuhan dan kita akan dipandu paduan suara atau vokal grup PWGT Jemaat Tamalandrea. Sekalipun aku dalam lembah kelam, takkan ku gentar dan tetap percaya Tuhanlah yang menjaga hidupku. Sekalipun aku dalam kesukaan, sekalipun aku dalam kelimpahan, ku takkan terlena dan selalu bergemar pada kemuliaan Tuhanku. Tuhanlah penolongku yang setia menjagaku, yang sembunyikan aku dalam kemah lindungan. Tuhan sumber berkatku yang selalu mencukupkan, Dia berikan padaku kelimpahan. Sekalipun aku dalam kesukaan, sekalipun aku dalam kelimpahan, ku takkan terlena, ku selalu bergemar pada kemuliaan Tuhanku. Tuhanlah penolongku yang setia menjagaku, yang sembunyikan aku dalam kemah lindungan. Tuhan sumber berkatku yang selalu mencukupkan, Dia berikan padaku kelimpahan. Tuhanlah penolongku yang setia menjagaku, yang sembunyikan aku dalam kemah lindungan. Tuhan sumber berkatku yang selalu mencukupkan, Dia berikan padaku kelimpahan. Sungguh besar kasih-Mu nyata dalam hidupku, Kau curahkan di setiap waktu. Kita akan membaca bahagian kebenaran firman Tuhan
Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami memuji dan memuliakan Engkau, karena selalu dalam setiap saat kami melihat betapa Engkau mengasihi kami. Cinta-Mu yang lembut, juga ada masa-masa di mana Engkau menyatakan cinta yang keras kepada kami, membuat iman kami terbentuk menjadi iman yang tahu berharap kepada Tuhan. Kami akan membaca bahagian firman-Mu. Roh Kudus, tujukan hati kami kepada firman yang hendak kami baca dan dengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan dengarkan terambil dari Yesaya pasal 40, ayat 10 dan 11. Ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di depannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Saudara-saudara, tema renungan saya adalah sisi kasih Allah. Kalau boleh saya menduga atau boleh saya menebak, tentu kita semua sudah pernah melihat yang namanya bunga mawar. Seperti ini, saudara-saudara. Pernahkah saudara-saudara merabah kelopak bunga mawar? Halus dan lembut bukan? Pernahkah saudara berusaha untuk mencium bunga mawar dengan memetik bunga mawar dari tangkainya? Oh, tangan kita tertusuk oleh duri yang tajam. Karena sesungguhnya bunga mawar itu terdiri dari dua sisi. Sisi yang lembut dan halus terletak pada kelopaknya dan juga harum. Tetapi sisi yang keras dan tajam terletak pada durinya. Lalu mungkin kita bertanya, mana yang Tuhan ciptakan pada bunga mawar? Apakah sisi lembut, harum, ataukah sisi kasar dan juga tajam? Kita mau mengatakan dua-duanya adalah ciptaan Tuhan. Tetapi mengapa bunga mawar yang indah itu, yang harum itu mestinya berduri tajam? Mungkin saya bisa menjelaskan seperti ini, bahwa kalau ada burung-burung yang datang hinggap pada batang bunga mawar, maka kelopak bunga mawar yang mudah rapuh akan rontok. Tetapi dengan adanya duri, maka burung-burung akan takut untuk hinggap. Bahkan lebah yang datang untuk mengambil sari madunya akan berhati-hati, sehingga kelopak bunga mawar tidak akan rontok. Kalau bunga mawar itu mempunyai dua sisi, yaitu sisi lembut, halus, juga sisi yang keras dan tajam, maka sesungguhnya cinta kasih itu demikian adanya. Ada cinta yang lembut, halus, tetapi juga cinta kasih yang keras, tajam. Kalau kemudian cinta kasih hanya terdiri dari satu sisi saja, yaitu sisi lembut saja, maka cinta kasih itu bisa menjadi cinta yang palsu, bahkan kemudian cinta yang memanjakan. Contoh yang bisa kita ambil ialah, kalau ada orang tua yang hanya memanjakan anaknya memenuhi seluruh kebutuhan anaknya, tidak pernah menegur, tidak pernah melarang, maka yang terjadi bagi anak itu jangka panjang ialah karakternya tidak akan menjadi baik. Tetapi cinta yang sejati, di dalamnya ada kelembutan,
di dalamnya ada kasih, tetapi di dalamnya juga ada nasihat, ada teguran, ada kecaman, bahkan kalau perlu ada hukuman. Seperti itulah gambaran Allah dalam Perjanjian Lama. Dalam bacaan kita tadi, kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 10 dan 11. Karakter Allah digambarkan dua segi. Segi bagaimana Allah itu menjadi Allah yang keras, tetapi juga segi di mana Allah itu diibaratkan Allah yang menyatakan cinta kasih yang lembut, cinta kasih yang membelai. Saya mengantar kita membuka dan melihat ayat 10. Ayat 10 mengatakan, lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatannya, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Pada ayat 10, Allah digambarkan sebagai Allah yang keras, Allah yang gagah perkasa, Allah yang menghukum bangsa yang memberontak kepada Allah. Lalu dikatakan Allah ibarat pendekar yang baru saja mengalahkan musuh dan membawa tawanannya itu pulang. Ini gambaran Allah yang keras yang menghukum umat yang salah. Tetapi kalau kita melihat ayat 12, sisi lain kasih Allah nyata dalam ayat yang ke-11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Pada ayat 11 sangat bertolak belakang dengan ayat 10. Kalau di ayat 10 Allah digambarkan sisi kasih Allah, digambarkan sebagai sisi yang keras. Tetapi ayat 11 mau menceritakan gambaran kasih Allah dari sisi yang lembut. Ibarat seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya, memeluknya, bahkan membelainya. Dan itulah dua sisi cinta kasih Allah dalam kehidupan umatnya. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan akan kisah dan sejarah Perjanjian Lama, sisi kasih Allah banyak kita temukan. Ketika Allah menyatakan hukuman kepada bangsa yang memberontak kepada Tuhan. Dan juga bagaimana Allah mengasihi orang yang berdosa. Tentu kita ingat akan cerita tentang bangsa Israel yang memberontak kepada Tuhan dan digigit oleh ular tedung. Tuhan menghukumnya, membiarkan ular tedung memagut mereka. Banyak yang mati. Tetapi kemudian kita tahu bahwa Allah mengasihi Israel dengan cara memberikan perintah kepada Musa untuk membuat replika ular tedung. Dan setiap orang yang memandang replika ular tedung itu akan selamat. Dalam Perjanjian Baru, kita melihat banyak kasih Allah yang dinampakkan. Dia mengasihi murid-muridnya yang bersama dengan dia. Tetapi di sisi lain, Allah pernah berbicara kasar kepada Petrus. Ketika Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Yesus sangat mengasihi murid-muridnya pada kesempatan lain. Tetapi di sisi lain, Yesus pernah berlaku kasar, menyatakan kecintaannya kepada Petrus dengan menegur, enyahlah iblis. Itulah cinta kasih. Cinta kasih yang mestinya terdiri dari dua sisi. Sisi keras dan juga sisi lembut, sisi yang halus. Kalau kembali kita melihat bunga mawar. Bukankah keagungan bunga mawar terletak bukan hanya pada bunganya yang indah, tetapi juga pada duri-durinya yang tajam. Keagungan bunga mawar tidak hanya pada kelopaknya dan keharumannya, tetapi juga terletak pada duri-durinya yang tajam. Keagungan cinta kasih Allah di masa-masa prapaskah kita melihat
bahwa Allah menyatakan sisi lembut, sisi kasih dengan mengorbankan dirinya, Yesus Kristus mati untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi ketika kita salah, kita akan dihukum. Namun pintu pertobatan selalu terbuka untuk kita. Lihatlah sisi kasih Allah di masa Prapaskah kelima. Temukanlah bahwa kelembutan dan juga bagaimana Allah mengecam kita, menegur kita dengan keras, itulah bagian cinta kasih Allah bagi hidup kita. Suka dan duka, lembut dan keras dihadirkan Allah untuk menguatkan iman kita. Amin. Kita akan berdoa bersama. Namun sebelumnya kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Karena Kasih-Nya Padaku. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita teduhkan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk bagian firman yang boleh kami baca dan dengarkan. Firman yang mengingatkan kami tentang sisi kasih Allah. Ada sisi yang lembut, sisi yang menyejukkan hati kami. Tetapi juga ada sisi di mana Tuhan menyatakan teguran. Tuhan menyatakan kecaman, bahkan kadangkala Tuhan menghukum kami. Dan ini pun bentuk cinta kasih Tuhan kepada kami, untuk menyadarkan siapa kami umat manusia yang berdosa dan siapa Tuhan kami yang maha kuasa. Bapa di sorga, buatlah kami menjadi pelaku firman-Mu, dengan meyakini bahwa ketika kami ada dalam masa-masa berat, dan juga saat kami ada dalam masa-masa yang penuh dengan sukacita, Tuhan sementara menempah iman kami semakin baik. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau memberkati akan BPS, BPSW,
klasis dan masing-masing jemaat. Semoga pelayanan yang dilakukan tetap menjangkau seluruh anggota Gereja Toraja. Semoga kami masih tetap setia melakukan ibadah di rumah masing-masing, di mana pandemi COVID belum juga berakhir. Kami berdoa Bapa di sorga, Engkau melihat anggota jemaat yang sedang bergumul karena sakit. Mungkin ada yang sementara mengikuti ibadah ini yang bergumul karena sakit penyakit. Mungkin ada yang sudah menahun, ada yang baru sakit. Mungkin juga ada yang isolasi mandiri. Tuhan, bolehkah kami memohon kepadamu, tambahkan iman menghadapi akan masa penyembuhan. Jika boleh Tuhan, Engkau sembuhkanlah, tetapi di dalam semua itu bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang jadi. Berkati umat-Mu yang bekerja dari rumah, juga yang mungkin sudah beraktivitas di luar rumah. Anak-anak kami dalam kuliah dan belajar daring, berikan semangat. Engkau senantiasa menyertai kami dalam menjalani masa-masa pandemi COVID. Semoga kami tetap menaikkan doa kepada Tuhan. Semoga pada saatnya kasih yang lembut dengan berakhirnya pandemi COVID kami bisa rasakan bersama. Tuhan, berkati dokter, perawat, dan relawan yang memberikan bantuan kepada mereka yang sakit, juga keluarga yang menemani yang sakit. Semoga mereka dikuatkan untuk memberikan pertolongan dan uluran cinta kasih. Hadirlah di tengah-tengah keluarga kami. Semoga keharmonisan selalu tercipta di tengah-tengah keluarga kami. Kami tetap menghidupkan mesbah Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Ini doa kami Tuhan, selalu kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita malam hari ini. Terima kasih kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.